Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik. Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita, amin. Selamat bergabung kembali dalam ibadah Praise and Worship pada hari ini. Sungguh kita bersyukur kita dapat bersekutu kembali untuk memuji memuliakan Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pikiran kita. Kita siapkan waktu kita yang terbaik. Kita mau pandang wajahnya. Kami mau dekat padamu Tuhan. Memandang wajah. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
seperti Engkau. Penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami. Hari lepas hari, kami begitu merasakan kasih-Mu Tuhan. Masalah boleh ada, tantangan boleh datang, tapi satu hal yang kami percaya, pertolongan-Mu, pemulihan-Mu Tuhan, takkan pernah datang terlambat. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, memenuhi hati kami Tuhan. Engkau yang bertahta penuh atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita lebih lagi, amin. Yes, ku naikkan syukurku. Boleh sama-sama bertepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bergoyang memuji Tuhan, amin. Mari angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini saatnya bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan ataupun persepuluhan, dapat memberikannya melalui transfer ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kini saatnya Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan kami yang terbaik buat Engkau. Biar pemberian kami Tuhan boleh memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan Engkau memberkati setiap tangan-tangan manis yang memberi. Dan kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Ajarku berdiam. Ajar kami berdiam Tuhan, untuk tinggal dekat di hadirat-Mu Bapa. Kini kami mau buka hati kami lebih lagi untuk firman-Mu. Kami mau katakan Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan semua karena kemurahan-Mu. Kami mau naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di hatimu
terkasih, mari kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu di saat hari ini kami masih ada ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Walaupun dalam masa pandemi ini, masa yang sulit, tapi kami sungguh yakin kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang sangat mengerti akan keberadaan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami dan juga di saat hari ini kami akan menerima taburan daripada firman-Mu. Engkau yang beracara dan biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu terkasih, suatu hal yang luar biasa dan kita bersyukur dalam masa-masa sulit ini dengan masa pergumulan yang membuat kita tidak menentu. Tapi kita yakin Bapak Ibu terkasih, Yesus ada bagi setiap kita. Dan bagi setiap kita, kita tidak mungkin selama kita masih hidup kita kosong akan pergumulan, kosong akan penderitaan yang ada. Apabila Bapak Ibu terkasih tidak ingin menerima pergumulan, mati sudah Bapak Ibu terkasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, bagaimana kita mensikapi agar kita menghadap pergumulan itu kita tetap kuat dan kita tetap teguh menjalaninya. Ada hal yang harus kita perhatikan di mana kita harus bertanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Maha Tahu. Dia yang memegang kehidupan kita dan Dia sangat tahu akan pergumulan setiap umat-umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, mengapa kita harus bertanya kepada Tuhan? Alkitab menceritakan tentang Raja Daud yang selalu bertanya kepada Tuhan sekalipun dia dirundung masalah ataupun rintangan. Raja Daud dalam 1 Samuel 30 di sana diceritakan bagaimana Daud sangat pedih hatinya ketika melihat orang Amalek telah menyerbu kemah di mana mereka dan membunuh semua orang yang ada di sana. Tidak hanya itu Bapak Ibu terkasih, wanita dan anak-anak mereka pun ditawan. Inilah hal yang sangat membuat masalah bagi Daud. Hati Daud sangat sedih. Alkitab mengatakan bagaimana Daud menghadapi kemarahannya dari rakyatnya sendiri yang begitu sedih karena tragedi yang mereka alami. Namun bagaimana menghadapi hal tersebut? Daud tetap berseru kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu terkasih. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ini hal yang sangat membuat Daud sedih Bapak Ibu terkasih. Tapi bagi setiap kita, Daud sangat yakin Allah ada bagi dia. Bagi Bapak Ibu terkasih. Lalu Daud di saat itu Daud memberikan perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Di mana bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka disusul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Itu dikatakan dalam 1 Samuel 30 ayat 6 sampai dengan 8. Seringkali perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu terkasih tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita pada masa ini di tengah-tengah pandemi diperhadapkan dengan kesulitan ekonomi. Sudah banyak negara yang menyatakan bahwa negara tersebut krisis. Tapi kita sangat yakin Tuhan ada bagi setiap kita di dalam segala masalah yang kita hadapi. Jangan cari yang lain, cari Tuhan. Daud tahu dia mencari Tuhan. Oleh sebab itu dia bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ingat akan lagu Indah Rencanamu Tuhan. Kita bisa menyanyikan Indah Rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita mengatakan bahwa sungguh indah rencananya Tuhan bagi setiap kita. Daud paham
rencana Tuhan akan hidupnya. Tetapi Bapak dikasih, biarlah kita mau berlari kepada Tuhan saja. Kita mau menanyakan kepada Tuhan saja. Jangan berpikir kepada yang lain, Bapak dikasih. Sebab Daud juga bisa datang kepada Tuhan dan langsung berkata, Tuhan, saya berencana mau mengejar orang Amalek. Saya berdoa, berkati rencanaku ini. Tuhan mengkonsultasikan segala rencananya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Segala rencana yang kita rencanakan, kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita berkonsultasi kepada Tuhan. Sebab Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, kita meminta kepada Tuhan untuk memberkati apapun yang kita lakukan. Dan itu memang sangat baik dan sangat penting. Tapi Bapak Ibu terkasih, ada satu hal yang jauh lebih penting. Ada satu hal yang lebih utama di mana daripada bertindak. Tapi kita meminta berkat kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Kita harus terlebih dahulu bertanya dan mencari Tuhan dalam kehidupan doa-doa kita. Jauh lebih baik lagi di mana kita bertanya dahulu apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri di masa-masa sulit ini Bapak Ibu terkasih. Di saat Bapak Ibu terkasih mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau akan mudah terjatuh. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Dia sangat beracara dalam kehidupanmu Bapak Ibu terkasih. Oleh sebab itu dia akan mengarahkan kehidupan kita melakukan apa yang dia kehendaki sehingga memuliakan dia dan tentulah kita akan diberikan hikmat untuk melakukan yang terbaik. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertanya kepada Tuhan di saat kita dalam menghadapi pergumulan yang ada. Hal yang berikutnya yang kita harus perhatikan bahwa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hal merendahkan diri bukan suatu hal yang gampang. Hal merendahkan diri ada suatu hal yang harus kita lakukan. Kadangkala berlawanan dengan hati kita. Kadangkala berlawanan dengan keinginan kita. Tapi Tuhan mau bagi setiap kita untuk kita merendahkan diri. Terutama di hadapan Dia. Sebab ini merupakan bagian daripada ketaatan. Sebab di sana juga Allah akan meninggikan manusia. Sebab ciptaannya yang akan berkuasa. Bapak Ibu terkasih, dalam Yakobus pasal yang keempat, di ayat yang ke-10 dikatakan pula, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kira-kira siapa yang mau ditinggikan oleh Allah kita? Tapi satu syarat, rendahkan dirimu dulu, Bapak terkasih. Ayat ini sangat gamblang dan mengatakan bahwa hendaknya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seringkali sebagai manusia ada kalanya kita menginginkan menginginkan pengakuan atas diri kita. Dan ada kalanya kita untuk hal itu kita tidak mudah. Atau hasil pekerjaan kita ingin diakui oleh banyak orang. Tapi tanpa sadar Bapak terkasih, ini adalah bibit-bibit daripada kesombongan kita. Oh, kita menginginkan bahwa orang lain mengakui eksistensi kita. Nah Bapak terkasih, ini tidak gampang Bapak terkasih. Apalagi di masa-masa sulit ini. Kita dalam keadaan yang terpuruk. Biarlah kita mau terus mencoba merendahkan diri kita. Namun jika kita merendahkan diri di hadapan Dia, dalam hal ayat yang baru kita katakan bahwa kita menyadari Tuhan ada bagi kita. Kita menyadari semua yang terjadi bagi kehidupan kita, Tuhan sudah rancangkan atas hidup kita. Dan kita mau menerima bahwa kita tidak sempurna. Kita bukan makhluk yang sempurna, terkasih. Dan karena itu, kita memerlukan kasih dan pimpinan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Ia akan memenuhi kita dengan damai sejahtera.
Kita ingat dengan salah satu lagu Bapak dikasih, yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di sini dikatakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Lagu ini mengatakan sungguh indah. Dan bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya akan kuasamu memulihkan hidupku. Dan hal yang dikatakan, referennya mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak dikasih, Dia memberikan waktu-waktu yang indah bagi setiap kita. Bagaimana dengan kita, respon dari kita? Apakah kita mau mengikuti jalan Dia, rencana Dia, waktunya Dia? Bapak dikasih, ada satu kesaksian Bapak dikasih, di mana Bapak ini, jemaat ini diperhadapkan dengan satu penyakit. Padahal Bapak ini melayani begitu sering, dia seorang pelayan Tuhan. Tapi di suatu saat dia diperhadapkan dengan satu penyakit yang tidak kunjung sembuhnya, kesembuhan yang dia dapatkan. Akhirnya dia mulai bertanya-tanya, apakah benar engkau mengasihiku Tuhan? Aku sudah melayani engkau, apakah benar engkau mencintai, merawat aku Tuhan? Tapi penyakitku tidak kunjung-kunjung sedihnya. Segala barang yang dia miliki sudah dia jual. Hingga saat ini dia tidak memiliki apa-apa. Bapak terkasih, Tuhan ada untukmu dalam masa-masa sesulit apapun. Seperti Daud juga di saat dia dikejar-kejar oleh Saul. Daud tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan lepas pengharapan kepada Tuhan. Satu hal yang indah, saya dapat pelajaran dari ibu gembala saya. Di mana saat itu dia diperhadapkan dengan suatu sakit yang begitu dapat dibilang sudah tidak ada harapan. Tapi satu saat dia mengatakan kepada saya, walaupun Mami tidak sembuh, Mami tetap mengatakan Tuhan Yesus baik buat Mami. Bapak terkasih, segala yang hal terjadi bagi setiap kita, Tuhan sudah tahu yang terbaik bagi hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah sesali akan hidupmu mengikut Tuhan. Jangan pernah engkau lari dari Tuhan, mencari pertolongan yang lain, atau meninggalkan Tuhan hanya karena permasalahan rumah tanggamu, hanya karena permasalahan ekonomimu, hanya karena permasalahan penyakitmu, engkau pergi ke dukun atau pergi yang ke lain, engkau akan binasa, Bapak terkasih. Oleh sebab itu, ada satu lagu juga mengatakan, Tuhan pasti sanggup. Dia sanggup berperkara atas hidupmu, sebab Dia Allah yang peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, tapi Allah tahu akan hidupmu. Bapak terkasih, hai anak muda, jangan takut engkau belum punya pacar, engkau belum tahu jodohmu di mana. Berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, minta kepada Tuhan akan jodoh hidupmu. Dan cari yang terbaik, konsultasikan kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Biarlah kita mau merendahkan diri kepada Tuhan. Hal yang berikutnya yang kita harus perhatikan dalam masa-masa pergumulan ini, hal apa yang harus kita lakukan adalah berserah di hadapan Tuhan. Di mana dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu terkasih, berserah kepada Tuhan, ini adalah satu hal yang harus kita lakukan dalam masa pergumulan ini. Sungguh sulit Bapak terkasih.
Ya, banyak yang jemaat yang mengeluh, sudah tidak ada pekerjaan yang tadinya sungguh mudah. Saya hanya mengatakan, berserah kepada Tuhan, Dia akan jamin segalanya. Berserah kepada Tuhan artinya, yaitu bahwa turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, kira-kira kita bisa mau menuruti atau tidak kehendak Tuhan akan hidup setiap kita. Yesus sendiri mengikuti kehendak Bapa. Walaupun sebetulnya dia juga takut pada saat menghadapi kematian. Sehingga di Taman Getsemani dia mengatakan, Bapa kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tapi dia tetap berserah, Yesus tetap percaya dia harus menjalankan apa sesuai yang Tuhan mau bagi hidupnya. Makanya dia terus jalani kehidupannya. Dia mau turut kehendak Bapanya. Berserah artinya juga percaya dan menyerahkan diri kepada rencana Tuhan, kepada pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara kasih anak-anak muda, ya, serahkan dirimu, percayakan dirimu kepada Tuhan. Tapi kita juga harus berusaha. Jangan kita telah menyerahkan tapi kita tidak berusaha. Tuhan tuntut bagi setiap kita, tentu kita tetap berusaha juga. Ada suatu pepatah Yunani ataupun apa itu ya, dia kan ada ora et labora. Kita bekerja, kita juga harus berdoa. Jadi ada suatu tindakan yang sama Bapak terkasih antara kita kepada Tuhan dan Tuhan kepada kita. Berserah kepada Tuhan juga artinya bahwa kita harus berpikir positif dan optimis. Di mana Tuhan ada bagi setiap kita. Satu jaminan Bapak dikasih, Amsal ini mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi kita sangat yakin, dan kita harus bersandar kepada Dia. Saatnya kita sedang duduk di kursi goyang, di kursi santai, kita bersandar, kita goyangkan badan kita ya. Enak, kita yakin untuk menikmati. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita yakin kita nikmati walaupun secara mata manusia kita nggak enak menikmati, kita lakukan. Tapi kita harus nikmati Bapak terkasih. Ya, kita harus berpikir positif. Pasti Tuhan beri yang terbaik buat saya. Tuhan beri yang terbaik buat dirimu. Yakin Yesus ada buat kamu. Dan berserah kepada Tuhan artinya apa Bapak terkasih? Mempunyai semangat hidup. Di saat kita berserah, kita berupaya, bersemangat, memilih semangat hidup yang tinggi. Yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidupmu. Ya, ada beberapa orang teman mengatakan, aduh gaji dipotong. Tapi saya bilang, bersyukur. Belum di PHK, masih terima gaji. Ya. Kalau yang di PHK bagaimana kasih? Ya, kita tetap bersyukur, kita tetap yakin dengan di masa-masa sulit ini. Biarlah kita dikasih, kita percaya akan janji Tuhan. Ya, ada lagu sungguh besar setiamu. Ya, kau nyatakan bagiku. Ya, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatimu. Dan dikatakan refnya, ku percaya janjimu ajaib. Dia berjanji memiliki janji yang ajaib. Terukir di dalam hidupku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Bapak terkasih, Mazmur 62 ayat 6 mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sesuai lagu ini, apakah goyah hatimu Bapak terkasih? Ya. Petrus mengatakan pula, serahkanlah segala kekhawatiranmu
kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7 ini mengatakan, oleh sebab itu, biarlah dalam kehidupan kita, dalam masa-masa sulit ini, kita mau tetap berserah kepada Tuhan. Di mana kita tetap mau berdoa, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Di mana kita mau bertanya kepada Tuhan. Hal kita harus bertanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Menyerahkan kehidupan kita untuk dalam pimpinan Tuhan. Dan di hal yang kita berserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu berkasih, biarlah dalam masa-masa sulit ini, kita mau bersikap dengan bijak. Kita mau bersikap dengan arif untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu berkasih, biarlah dalam kehidupannya kita mau bersyukur dalam segala hal, dalam segala kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Bapak berkasih, kita mau berdoa. Haleluya Bapak, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu bagi hidup kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Dalam masa pergumulan ini biarlah kami anak-anak-Mu, kami mau bersikap menghadapi dalam pergumulan hidup kami. Di mana kami mau selalu bertanya kepada Engkau. Dalam hal ini kami selalu mengkonsultasikan kehidupan yang akan kami lakukan kepada Engkau ya Bapa dalam kehidupan ini. Dan kami sangat yakin Engkau beri yang terbaik, hikmat yang terbaik, hikmat Salomo yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Dan biarlah dalam kami menyikapi kehidupan ini, kami mau terus merendahkan diri hati kami. Walaupun dalam masa-masa sulit kami mendapatkan berkat begitu banyak, itu bukan kekuatan kami, bukan kepintaran kami, bukan kedahsyatan kami, tapi kami mau mengakui, kami mau mensyukuri bahwa itu anugerah daripada Allah bagi hidup kami. Dan biarlah dalam kehidupan kami ya Bapa, kami mau selalu ya Tuhan berserah kepada Engkau. Kami menyerahkan keluarga kami, anak, istri, mantu, cucu, orang tua kami, karyawan kami, perusahaan kami, pekerjaan kami mau menyerahkan kepada Engkau. Kami mau menyerahkan studi kami ke dalam Engkau ya Bapa. Dan Engkau yang berikan kemampuan bagi kami untuk bertindak dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami mau mensikapi semuanya ini Tuhan. Untuk selalu berharap hanya kepadamu Tuhan. Kami mau selalu turut mengikuti kehendak-Mu. Dan kami yakin dan kami sangat percaya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau berpikir positif ya Bapa. Dan hal yang terakhir bahwa kami mau memiliki semangat hidup. Kami tidak mudah menyerah dengan apa yang terjadi bagi kami. Tapi terus untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa. Bapak terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri dan untuk terima berkat. Angkat tanganmu dan arahkan pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak terkasih, terimalah berkat daripada Allah. Perlindungan daripada Roh Kudus. Kuasanya dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam segala usahamu, dalam studimu. Mulai hari ini sampai seterusnya, Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Diberkati oleh Tuhan.